cara pembuatan website telah berkembang pesat selama 2 dekade terakhir. Dari content management system tradisional seperti WordPress hingga framework modern dan static site generator, pengembang memiliki lebih banyak pilihan daripada sebelumnya. Di antara pilihan-pilihan ini, Jekyll menonjol sebagai salah satu alat paling berpengaruh dan paling banyak digunakan untuk membuat website statis. Awalnya diciptakan untuk mempermudah blogging dan pembuatan website bagi pengembang, Jekyll telah memainkan peran penting dalam membentuk cara kerja static site generator modern. Namun, apa sebenarnya Jekyll itu? Bagaimana cara kerjanya? Dan mengapa begitu banyak pengembang masih memilihnya hingga saat ini? Mari kita selami dunia Jekyll lebih dalam. Jekyll adalah Static Site Generator atau SSG, open source yang ditulis dalam bahasa Ruby. Alih-alih mengandalkan database atau logika sisi server yang dinamis, Jekyll mengubah file teks biasa kita yang ditulis dalam Markdown atau HTML menjadi website statis yang terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript yang telah dibuat sebelumnya. Ide di balik Jekyll adalah menjaga semuanya tetap sederhana dan efisien. Dengan berfokus pada konten yang ditulis dalam Markdown dan template yang didukung oleh Liquid atau bahasa templating, Jekyll memungkinkan pengembang dan penulis untuk membuat website yang bersih, cepat, dan mudah dirawat. Salah satu keunggulan terbesar Jekyll adalah integrasinya dengan GitHub Pages. Hanya dengan repositori dan beberapa langkah konfigurasi, kita dapat menghosting website yang didukung Jekyll secara gratis, menjadikannya sangat populer di kalangan pengembang, kontributor open source, dan blogger. Cara Jekyll. Pada intinya, Jekyll mengikuti proses yang sederhana, yaitu 1. Pembuatan konten. Penulis membuat konten dalam format Markdown, HTML, atau format pendukung lainnya. 2. Template dan layout. Pengembang menentukan bagaimana konten harus disusun menggunakan tata letak dan include. 3. Konfigurasi. File konfigurasi pusat yaitu font.yml mengontrol pengaturan di seluruh situs seperti URL, permalink, dan plugin. 4. Proses pembuatan. Nah, Jekyll mengambil semua konten dan template, lalu memprosesnya melalui Liquid, dan akhirnya menghasilkan situs statis dengan file HTML, CSS, dan JavaScript. 5. Penerapan. Jadi outputnya ini bisa disebarkan ke server web atau layan hosting apapun dengan GitHub Pages sebagai pilihan yang paling umum. Karena Jekyll menghasilkan file statis, website dimuat dengan cepat, lebih mudah diskalakan, dan punya lebih sedikit kerentanan dibandingkan dengan platform CMS dinamis. Popularitas Jekyll yang tak lekang oleh waktu berasal dari kesederhanaan dan fitur-fiturnya yang ramah pengembang. Beberapa keunggulan utamanya seperti dukungan Markdown untuk menulis konten dalam format yang bersih dan bebas gangguan. Sistem templating Liquid untuk menciptakan tata letak yang fleksibel dan komponen yang dapat digunakan kembali. Koleksi dan taksonomi digunakan untuk mengelola konten seperti postingan blog, proyek, atau dokumentasi. Ekosistem plugin memungkinkan kita memperluas fungsionalitas, mulai dari alat SEO, peta situs, hingga analitik. Ada juga dukungan GitHub Pages bawaan memudahkan publikasi langsung dari repositori. Integrasi kontrol versi. Karena semua konten dan konfigurasi berada dalam berkas, menjadikan kolaborasi lebih canggih. Mengapa pengembang gunakan Jekyll? Jekyll menarik bagi pengembang karena beberapa alasan. Pertama, Jekyll ringan dan efisien. Tanpa memerlukan database atau infrastruktur server yang besar, penerapannya mudah dan pemeliharaannya minimal. Kedua, Jekyll sangat selaras dengan alur kerja berbasis Git yang sudah digunakan banyak pengembang.
Karena seluruh situs berupa kode, pengembang dapat memanfaatkan GitHub, GitLab, atau sistem kontrol versi lainnya untuk melacak perubahan, berkolaborasi, dan melakukan rollback kesalahan dengan mudah. Ketiga, Jekyll sangat cocok untuk blog dan dokumentasi. Strukturnya yang berorientasi posting dikombinasikan dengan penandaan dan kategorisasi, mudahkan pengelolaan proyek yang padat konten. Terakhir, Jekyll adalah pilihan alami bagi pengembang yang mengutamakan keamanan. Dengan file statis, vektor serangan lebih sedikit dibandingkan dengan platform dinamis seperti WordPress, yang seringkali membutuhkan patching dan manajemen plugin yang konstan. Contoh penggunaan Jekyll. Meskipun Jekyll dapat mendukung berbagai jenis website, Jekyll khususnya unggul dalam beberapa contoh penggunaan, seperti blog dan portofolio pribadi. Ini ideal banget untuk pengembang dan penulis yang menginginkan pengaturan yang cepat dan minimal. Dokumentasi proyek, banyak proyek open source menggunakan Jekyll untuk menyimpan dokumen di GitHub Pages. Website perusahaan, startup dan usaha kecil seringkali mengadopsi Jekyll untuk situs yang cepat dan minim perawatan. Landing page dan situs mikro cepat dibangun, diterapkan, dan diskalakan tanpa memerlukan backend yang rumit. Karena fleksibilitasnya, Jekyll juga terintegrasi dengan baik dengan platform CMS headless untuk tim konten yang membutuhkan pengalaman pengeditan yang lebih ramah pengguna, sekaligus tetap memanfaatkan pembuatan situs statis. Jekyll v Static Site Generator lainnya. Static Site Generator telah berkembang pesat jumlah dan variasinya, dengan alat-alat seperti Hugo, Gatsby, dan Next.js yang bersaing dengan Jekyll. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, tetapi Jekyll tetap unggul. Hugo lebih cepat dalam waktu pengembangan dan ditulis dalam bahasa Go. Jadi ini menjadi alternatif yang bagus untuk situs yang sangat besar. Gatsby menghadirkan pendekatan berbasis React, menawarkan kapabilitas front-end yang lebih dinamis, tetapi dengan kurva pembelajaran yang lebih curam. Next.js menawarkan rendering hibrida, yaitu statis dan juga sisi server, sehingga menjadikannya pilihan yang lebih modern untuk aplikasi yang kompleks. Namun, Jekyll tetap menjadi salah satu pilihan yang paling mudah diakses dan stabil, terutama untuk blog, dokumentasi, dan proyek yang dihosting di halaman GitHub. Kesederhanaannya dan rekam jejaknya yang panjang menjadikannya pilihan yang andal. Kelebihan dan kekurangan Jekyll. Setiap alat memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan Jekyll tidak terkecuali. Di sisi positifnya, Jekyll menawarkan kecepatan, keamanan, dan kesederhanaan. Jekyll juga hemat biaya, terutama jika dipadukan dengan GitHub Pages karena hostingnya gratis. Pengembang menikmati kendali penuh atas kode dan struktur tanpa terikat pada database atau dependensi sisi server. Di sisi negatifnya, Jekyll terasa kurang ramah bagi pemula dibandingkan dengan platform seperti WordPress. Pengguna non-teknis mungkin merasa alur kerja berbasis Markdown dan Git cukup mengintimidasi. Selain itu, meskipun Jekyll memiliki plugin, ekosistemnya lebih kecil dibandingkan dengan SSG yang lebih modern. Waktu pengembangan untuk website yang sangat besar juga bisa menjadi lambat dibandingkan dengan alat yang lebih baru seperti Hugo. Jadi, Jekyll lebih dari sekadar static site generator, tetapi Jekyll merupakan pelopor dalam dunia pengembangan web modern. Dengan menawarkan pendekatan yang sederhana, berfokus pada konten, dan ramah pengembang, Jekyll telah memberdayakan ribuan pengembang, blogger, dan bisnis untuk menciptakan website yang cepat, aman, dan scalable. Meskipun perangkat yang lebih baru mungkin menawarkan fitur yang lebih canggih atau waktu pengembangan yang lebih cepat, stabilitas Jekyll, komunitas yang kuat, dan integrasi GitHub Pages yang lancar memastikan Jekyll tetap menjadi pilihan utama untuk banyak proyek. Baik kita sedang membangun blog pribadi,
dokumentasi proyek atau situs perusahaan, Jekyll memberikan keseimbangan antara kesederhanaan dan kekuatan yang terus teruji oleh waktu.